Assalamualaikum, bersama Romi Muhammad Ramdhani, sharing materi konsumen dan perilaku konsumen. Yang namanya konsumen perlu kita pahami secara lebih luas dan kemudian perlu kita maknai juga mengapa kita perlu mengetahui mengenai perilaku konsumen. Ketika ada kata konsumen, Anda mencari di internet, bisa jadi yang keluar adalah kata pelanggan yang biasa disandingkan sebagai sinonim. Maka ketika membahas siapa konsumen, pada poinnya orang yang memenuhi kebutuhannya, keinginannya, kan gitu. Itu konsumen secara sederhana saya artikan. Yang namanya konsumen, semakin banyak jumlah dari penduduk di negara, maka ini memiliki potensi luas untuk diajak kerjasama. Saat kita lihat, paling besar penduduk di dunia adalah Cina, India, Amerika Serikat, dan di seluruh Indonesia. Negara dengan ranking tertinggi ini sangat berpotensi untuk pasar jualan. Otomatis kan, semakin banyaknya orang, ada kesempatan lebih untuk menawarkan produk ataupun jasa. Maka tak menjadi heran saat kita sebagai orang-orang Indonesia menjadi relatif seksi dan menarik untuk diajak kerjasama. Banyak produk-produk ataupun jasa yang masuk ke Indonesia untuk berjualan. Nah, hanya saja tinggal memang tantangannya bagaimana mendukung situasi kondusif untuk jualannya. Di Indonesia, faktor perizinan menjadi salah satu hal yang membuat orang luar malas untuk melakukan investasi. Maka dari itu biasanya disajikan dengan istilah sistem satu atap. Tinggal perlu kemana-mana satu tempat beres, disebut sistem satu atap. Pun juga bagaimana mental dari orang-orangnya untuk mendukung kelancaran pengurusan izin. Karena bisa jadi dalam setiap subsistem ditarik lagi dana-dana yang ilegal ibarat. Kita kembali, saya bacakan teksnya dulu di sini ya. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, setiap penduduk harus membeli, kemudian menggunakan, memakai, dan mengkonsumsi berbagai kebutuhan, barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Konsep yang saya bold, yang saya beri tanda hitam tebal, poinnya adalah ini berkaitan dengan hierarki dari Maslow. Teman-teman pendengar, rekan-rekan pendengar nanti bisa browsing bagaimana konsep dari hierarki Maslow. Bahwa manusia itu poinnya yang paling dasar akan berusaha memenuhi dulu kebutuhan fisiknya. Apakah makan, atau minum, ataupun fisik. Jadi stop dulu, hentikanlah Anda berandai-andai untuk mengaktualisasikan diri, untuk menjadi apa, bermanfaat untuk berbagai masyarakat, negara. Lakukan dari langkah yang paling sederhana. Pastikan diri cukup atau mampu untuk makan, untuk minum, untuk istirahat, karena itu kebutuhan dasar. Pikiran manusia akan susah terkoneksi dengan yang lebih atas levelnya seandainya yang bawahnya susah. Nah, ketika memahami ini, katakanlah kita sebagai orang yang memiliki bisnis, kita sebagai orang yang berjualan, maka paham, oke, yuk kita jualan dulu hal-hal yang mendasar dibutuhkan. Apakah boleh menjual hal-hal untuk mengaktualisasikan dirinya? Boleh saja, hanya saja memang tak akan sebesar sebanyak orang-orang yang memenuhi kebutuhan dasarnya. Lalu kita pahami mengenai jenis-jenis konsumen secara lebih lanjut. Ada berapa sih secara garis besar jenis konsumen? Kami membagi konsumen itu menjadi konsumen yang perorangan ataupun satu lagi yang institusi. Pada konsep ini,
konsumen yang individu atau perseorangan yang belinya ya hanya untuk kepentingan sendiri, katakanlah. Ya paling besar untuk keluarga. Seorang ibu yang seperti contoh di gambar di atas kan membeli untuk kebutuhan diri, untuk paling luas untuk kebutuhan suami, anak, keluarga yang ada di rumah. Berbeda dengan konsumen institusi. Pada konsumen institusi, konsumen organisasi atau kelompok, pembeliannya bisa dalam jangka yang besar, dalam jangka yang banyak, jumlah yang besar. Contohnya apa? Contohnya misal, apabila kalau ada pembelian seragam di sebuah sekolah, Anda lakukan kerjasama, Anda misalnya punya pabrik atau pembuat baju ya, terus Anda ajak kerjasama dari sekolah-sekolah. Maka jelas pembeliannya akan relatif lebih banyak, lebih luas. Maka ketika Anda bermain katakanlah dalam kegiatan atau usaha produksi baju, strategi untuk mengajukan kerjasama dengan perusahaan itu mempunyai efek yang baik. Nah, kita pahami mengenai karakteristik konsumen. Dengan memahami karakteristik dari konsumen, kita mampu memilah kita akan menawarkan ke siapa. Ada karakter yang kita berkaitan dengan demografi. Demografi ini terkait dengan masalah kependudukan. Misalnya apa dalam cakupannya, jenis pekerjaan, jenis pendapatan, tingkatan pendidikan. Maka ketika paham bahwa meliputi gender, jenis kelamin ya, usia, ya tawarkanlah pada calon yang pas. Misal, akan ada ya karakter ditawarkan kepada konsumen untuk yang sederhana apa? Mainan misal. Ketika ditawarkan pembelian untuk mainan, yang ditawarkan ini siapa? Yang dibuat untuk tertariknya siapa? Ya yang aktif menggunakan mainan, anaknya. Namun tentu saja yang punya uang kan orang tuanya. Tapi nanti kan anak bisa tergerak untuk mendukung orang tua membeli, ataupun orang tua diyakinkan bahwa memang hal ini dibutuhkan. Berbicara di konsep yang awal tentang kebutuhan dan keinginan, orang-orang yang bisa dimainkan tanda kutip emosionalnya, itulah orang-orang yang membeli hanya karena tanda kutip ya, hanya ingin. Ada jalan-jalan, diskonnya besar, ingin beli itu. Apakah butuh? Belum tentu. Ada juga orang-orang yang fokus membeli ya untuk yang dibutuhkan. Kalau dirasa nggak butuh ya nggak beli. Kalau saya tipe yang kebutuhan, saya memperkirakan apa yang dibutuhkan, itu yang saya beli. Nah, maka di sini ketika menawarkan saran awalnya ya Anda edukasi calon pembeli Anda, ditanya kebutuhannya apa, ada nggak sesuai spek nggak yang kita pahami di sini, yang kita tawarkan di sini. Lalu ada karakter yang berkaitan dengan geografi dan penyebaran penduduk lokasi pemukiman. Jelas yang ditawarkan nanti sesuai kebutuhan di tempatnya. Misalnya penyebaran penduduk, ada yang tinggal di pinggir atau dekat dengan pantai, maka suhunya akan menjadi relatif panas. Apa yang layak untuk ditawarkan di sana? Jualan atau sewa papan surfing misal? Sesuai kebutuhannya. Ada lagi dengan karakteristik psikografi, selera, kesenangan, kebiasaan, kepercayaan, tingkat pendidikan yang di bawahnya. Poinnya seperti contoh-contohnya seperti yang saya tadi katakan ya. Cari sudut pandangnya sehingga ada yang disesuaikan kebutuhannya. Ya jualan misalnya tas sekolah, ya pangsa pasar kan pendidikan. Itu mengenai karakteristik spesifikasi ketika kita menawarkan. Kelompok dalam kelompok yang lain, teman-teman, orang-orang bekerja itu dapat dikelompokkan menjadi dua secara umum, disebut ada white collars dan blue collars. Orang-orang yang white collar disebut sebagai orang-orang yang bekerja kantoran di perusahaan.
Blue collar disebut pekerja kerah biru ya, disebut biasanya pekerja pabrik, buruh dikatakan dalam artian. Dua ini utama. Ya, terlepas dari kan sebelumnya saya bahas spesifikasi secara lebih detail. Ini secara umumnya ada yang bekerja kantoran, ada yang di pabrik. Nah, nanti dari sini kan masing-masing bisa dilihat lebih dalam spesifikasi yang sebelumnya, pendidikannya seperti apa, tinggalnya di mana. By the way, ada lagi dari tambahannya, ada yang menyebut pink collars. Ya, disebut ini lebih ke gender perempuan, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan perempuan. Apakah sekretaris, asisten rumah tangga, walaupun bisa jadi dalam asisten rumah tangga ada yang laki-laki bisa jadi, tapi secara umum. Itu kan di negara maju atau global. Di Indonesia sendiri biasanya disebutnya sektor formal dan non-formal. Formal, kerja kantoran, non-formal, ya UMKM katakan. Apalagi yang bisa membuat kategori di sini. Yang buat kategori di sini juga secara umum adanya dalam hal kepercayaan. Jualan apa? Teman-teman jualan canang, misalnya dupa, maka dapat menjual untuk support teman-teman yang agama Hindu. Jualan apa? Misalnya jualan sajadah, maka kepada teman-teman yang beragama Islam dan selanjutnya. Nah, maka dipahami, inilah penting memahami karakter dari calon pembeli. Riskan bagi saya untuk sekedar menembak peluru tawaran ke semua, broadcast, send all. Pendekatan yang terbaik bagi saya ketika kita paham orang yang berhadapan dengan kita itu kebutuhannya apa. Maka bagi saya penting kalau kita mau berjualan, kita itu menjadi orang yang cukup menyenangkan, cukup banyak teman, sehingga paham bahwa teman-teman kita itu karakternya seperti apa, kebutuhannya. Ketika kebutuhan ada, di sanalah kita punya kesempatan untuk menawarkan. Maka kita pahami sekarang mengenai perilaku dari konsumennya. Maksudnya di sini sebagai pengertian kan ini. Merajuk ke pengertian jadi Stiverman dan Canuck. The term consumer behavior refer to behavior that consumer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and service that they expect will satisfy their need. Memuaskan kebutuhannya ya. Kata dari perilaku ya, consumer behavior kan, perilaku konsumen ini mewujudkan atau mendefinisikan dari apa? Perilaku konsumen dalam mencari barang, membeli, menggunakan, mengevaluasi, bagaimana sehingga memuaskan dari kebutuhannya. Ada definisi yang lain, misalnya dari Engel, dari bacanya apa ya? Engel mungkin, Engel, Blackwell, Minyard. Batasan perilaku konsumen dikatakan, we define consumer behavior as those activities directly involved in obtaining, mendapatkan, consuming, konsumsi, disposing of product and service, including the decision process and follow this action. Nah gitu jauh beda kalau diartikan dengan yang sebelumnya. Merujuk ke Stiverman dan Canuck ini, ada tahapan-tahapan yang ditempuh oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Tahap yang pertama, orang akan mengenali kebutuhannya, membandingkan dong informasi sebelum membeli, lalu evaluasi terhadap pilihan itu. Oke, habis itu apalagi? Habis itu purchase, pembelian. Bisa jadi ketika pembelian ini hanya satu kali, dikatakan coba-coba, terjadi karena beli satu dulu deh, nyobain katanya. Malah bisa jadi saat ini memuaskan, adanya evaluasi, ini pembelian ulang, terus-menerus pembelian ulangnya. Bahkan merekomendasikan loh ke temennya, word of mouth secara positif. Merujuk ke tahapan dari konsumen dari Kotler, seirama orang kan mengenali dulu kan kebutuhannya, permasalahannya apa sehingga membutuhkan informasi, evaluasi, membeli, lalu bagaimana pasca pembeliannya. Kita ambil contoh. Saya akan mengambil contoh. Ada sebuah peristiwa di rumah, kita sebutlah namanya Johan.
Di rumah Johan ini, rumahnya bocor. Itu airnya sampai di ruang tamunya penuh karena bocor. Hujannya besar. Berkaitan konsep langkah-langkah dari yang sebelumnya, apa yang perlu dilakukan? Nah, mengenali permasalahan toh. Yang pertama, problem recognition. Kenapa terjadinya bocor itu? Katakanlah di sini masalahnya genteng, masalahnya atap. Lalu cari info dong, gimana cara untuk mengganti yang rusak itu? Bahkan kalau sampai genteng yang sama sudah tidak dijual, alternatifnya seperti apa? Alternatifnya setelah ada, ini ada evaluasi pilihan nih. Ternyata yang penggantinya ternyata ukurannya nggak sama, lebih kecil, tapi masih bisa. Beli deh. Setelah dibeli, karena daripada bocor, kita beli yang ada, bisa menutupi. Lalu apa? Ya dievaluasi. Perilaku pasca beli, post purchase behavior. Kalau mau dibuat tabel pemaparan dari para tokoh relatif sama, awalnya sampai dan ke akhir, seperti yang dipaparkan di tabel ini. Nanti bisa dibaca perlahan, di pause rekaman videonya, nanti dibaca perlahan, sehingga teman-teman kepada poin dari PowerPoint. Ini juga ya, poin dari PowerPoint. Inti dari pembelajaran bab ini, dengan memahami perilaku konsumen, pelaku usaha akan mampu mengelompokkan konsumen dan mengedukasinya secara tepat. Bagi Anda yang sudah mulai berjualan, sudah mulai bisnisnya, yuk pahami calon konsumen Anda sehingga dapat menawarkan lebih tepat, menjual lebih baik. Saya Romi Muhammad Ramli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.